orang yang menginginkan kematian itu ternyata terbagi menjadi 3 kelompok. Dan kita harus paham bagaimana membicarakan kematian itu dan menginginkan kematian tidak hanya orang mukmin. Dulu saya ketika kecil menganggap yang senang dengan mati itu hanya orang solih saja, tapi ternyata tidak. Abdullah At-Tusturi, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau berkata, sesungguhnya orang yang tidak takut pada kematian itu terbagi menjadi 3 kelompok dan 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, yaitu adalah sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu tidak takut pada kematian. Karena ternyata orang kafir itu tidak semuanya takut pada kematian. Ada sebagian orang kafir yang tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang akan mereka terima kalau mereka mati, dan mereka tidak tahu apa yang menimpa kepada mereka ketika mereka di alam barzah, sehingga kemudian mereka memandang ringan setiap kematian dalam kehidupan yang mereka jalani. Nih saya yang ini aja. Makanya inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kalau kita sering lihat orang kafir ada yang bermain-main dengan olahraga ekstrim, ada yang naik sepeda di atas gunung, risikonya nyawa kalau kepleset. Ada yang kemudian terjun tanpa pakai parasut, padahal dia kalau meleset dikit bisa mati. Kenapa mereka berani melakukan itu semuanya? Padahal kita saja tidak berani. Kita naik ke puncak ketinggian, diikat dengan tali aja belum tentu semua dari kita berani untuk menjatuhkan diri kita dari ketinggian itu walaupun ada talinya. Ternyata jawabannya adalah karena sebagian orang kafir dia tidak takut mati dan menganggap mati itu biasa. Karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka kalau mereka mati. Mereka tidak ngerti kalau pada kematian itu ada mungkar dan nakir, pada kematian itu ada adab yang pedih, dan mereka ketika tidak tahu dan tidak mengimani menjadikan mereka tidak pernah takut pada kematian. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang kafir kok nantang-nantang Bapak, dan kemudian dia berkata saya atau kamu yang mati, itu bukan karena dia rajin zikir pagi dan zikir sore, enggak. Bukan karena dia rajin untuk beramal dan sedekah untuk yang di Lombok, enggak. Tapi dia berani menantang kematian karena dia tidak tahu apa yang menimpa mereka kalau mereka mati, akhirnya mereka berani melakukan itu. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu adalah kelompok yang mereka itu senang pada kematian karena fondasi imannya itu terlalu ringkih, tetapi mendapatkan masalah. Jadi setiap masalah yang menimpa pada hidupnya itu dia tidak kuat. Akhirnya dia memandang bahwasanya setiap masalah itu dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena mereka menganggap kalau nanti mati semua masalah itu selesai. Karena mereka tidak punya iman, mereka tidak mampu menanggung beban setiap masalah yang mereka dapatkan dan mereka jumpai. Biasanya mereka berangan-angan untuk mati bunuh diri. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ada orang terlilit utang mati bunuh diri? Ada orang yang putus cinta nangis-nangis mati bunuh diri. Dan ada banyak masalah yang terjadi di kantor, akhirnya dia mati bunuh diri. Makanya sekarang lagi ada tren mati bunuh diri disiarkan secara langsung live. Dan itu merupakan bagian dari orang yang mereka tidak punya fondasi iman, tetapi masalahnya datang, akhirnya tidak kuat. Makanya angka mati bunuh diri yang paling tinggi bukan di negara-negara muslim ketika ada konflik, tetapi justru angka mati bunuh diri yang paling tinggi itu di mana? Di Jerman, di Jepang, di Korea. Malah justru angka mati bunuh diri begitu tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Semuanya dibangun atas paham materialisme, sehingga akhirnya rapuh kehidupan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, akhirnya tidak memandang kecuali dia memandang kematian menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Itu kelompok yang kedua. Itu kelompok yang kedua yang mereka memiliki iman yang sangat lemah. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kelompok dan golongan manusia, yaitu yang mencintai kematian, yaitu adalah orang yang beriman dan orang solih. Nah ini benar. Orang yang beriman dan orang solih mereka itu senang pada kematian. Walaupun di sisi yang lainnya mereka khawatir apabila taubat mereka belum tentu diterima, mereka khawatir dosa mereka banyak, tetapi di sisi yang lainnya mereka senang pada kematian. Kenapa mereka senang pada kematian? Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka senang pada kematian. Orang mukmin itu senang pada kematian itu dua. Satu, karena sesungguhnya kematian itu diimani oleh orang yang beriman.
Sesungguhnya musim panen dari semua ibadah yang kita lakukan itu akan kita petik nanti ketika mati. Antum-antum, bapak-bapak akan ketemu pahalanya, jerih payahnya ketika mencarikan harta untuk istri dan untuk anaknya. Kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Semua rangkaian ketaatan itu akan kita temui pahalanya sekarang, bukan nanti kalau kita mati baru kita petik. Karena segala sesuatu itu ada panennya. Durian ada panennya, jeruk ada panennya, mangga itu ada panennya, ibadah pun ada panennya. Dan panennya itu ketika kita mati, baru kita memetik semua ibadah yang pernah kita lakukan dalam hidup. Ibu-ibu ketika dia sabar menghadapi suaminya akan panen nanti ketika dia meninggal dunia, baru nanti akan panen. Dan orang yang beriman senang pada kematian karena sesungguhnya panen dari setiap ibadah yang dia lakukan itu nanti ketika dia meninggal dunia.